Nah, karena ini yang dipenjara koruptor, Pak Prabowo tolong make sure ikan hiunya tidak bisa disogok, nggak bisa disuap. Karena kalau bisa disogok dan disuap, nanti koruptornya lari lagi. Ya, apalagi di Indonesia, laut bisa dipagari. Jangan sampai nanti koruptor dipenjara di pulau terpencil, tapi dia bisa magarin laut, sehingga dia punya jalan. Mana udah pusing. Presiden Prabowo tak punya pilihan selain sadar akan keadaan genting ini. Slogan keberlanjutan dan persekutuannya dengan Jokowi membuat ia kini terjepit. Nah, kita baca-baca Tempo lagi. Ini ada Pak Salah di Champion lawan Paris Saint-Germain. Liverpool kalah, Salah tidak berkutik. Lawan Newcastle di final Piala Carabao nggak berkutik, Liverpool kalah. Jadi kalau dia tidak berkutik, Liverpoolnya kalah. Jadi orang-orang lawannya Liverpool udah memahami kalau mau menang lawan Liverpool, ini orang dijagain ketat, nggak berkutik dia. Mana nih? Salah. Oke. Kita baca-baca Tempo ya. Oh, IPL masih ada berapa pertandingan ya? 9 kalau saya nggak salah ya. 9 pertandingan, Liverpool cuma unggul 12 poin dari Arsenal. Belum aman posisi. 12 poin itu kan cuma 4 kali menang ya. Kalau Arsenal 4 kali menang, Liverpool 4 kali kalah ya bisa kesusul. Jadi buat para pendukung Liverpool termasuk saya, jangan jumawa dulu. Nah, kita baca ya si Tempo nih opininya. Seperti biasa, nih teman-teman Tempo saya bacain ya opininya. Nanti kalau nggak boleh, saya dikasih tahu, nanti kita take down. Jangan lapor ke Kominfo, jangan lapor ke BSSN, ngomong aja sama kita. Ntar saya turunin sendiri, karena kalau diambil orang repot ngurusnya, balik laginya lama, 4 bulan kemana? Ya, oke. Setengah hati menangani banjir. Orang Melayu punya pepatah jitu untuk menggambarkan sengkarut penanganan banjir di Bekasi, Bogor, dan Jakarta belum lama ini. Ibarat orang cari-cari daun, tapi tidak cari akarnya. Ini yang mana sih kita? Yang mana nih? Sini ya? Wah, saya lupa terus teman-teman. Saya lanjut ya. Tiap kali banjir, publik menonton publikasi besar-besaran tentang pejabat yang menangisi kerusakan lingkungan, membersihkan gorong-gorong dari sampah, dan membagikan bantuan ala kadarnya. Tapi akar persoalan banjir tak dipetakan, apalagi dicarikan solusi permanen. Dari alih fungsi lahan di pinggiran sungai hingga pendangkalan Teluk Jakarta akibat pembangunan ugal-ugalan. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, menimbulkan gelombang bah pada Selasa 4 Maret 2025. Bekasi, kota penyangga Jakarta, menjadi kawasan terparah yang terendam banjir kali ini. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bekasi, tinggi muka air Kali Bekasi pada hari itu mencapai 875 cm, padahal batas normalnya 350 cm, jadi udah 2 kali lipat lebih ya. Pemerintahan Kota Bekasi lumpuh lantaran 8 dari 12 kecamatan terkena banjir. Ketika banjir datang dan sejumlah perumahan di Bekasi dan Bogor terendam air sampai atap, mitigasinya sangat terlambat. Pemerintah pusat dan daerah tergopoh-gopoh seolah-olah ini bencana mendadak yang pertama kali terjadi. Semua orang tahu Jakarta dan kawasan penyangganya kerap dilanda banjir sejak 1621. Lama ya, zamannya Peter Zunkun itu kalau nggak salah. Kerusakan di hulu Sungai Ciliwung, Cikeas, dan Cilengsi menjadi kombinasi maut yang membuat sebagian wilayah hilir seperti di Bekasi, Bogor, dan Jakarta menjadi kolam. Dari 3 sungai tersebut, 19 juta meter kubik air menggelontor pada hari awal Maret itu.
Kawasan yang dilanda banjir paling parah adalah di tempat pertemuan sungai-sungai tersebut. Penyalahgunaan konversi lahan hutan di kawasan Puncak, Jawa Barat terjadi sejak puluhan tahun lalu. Alih fungsi lahan dalam 2-3 tahun terakhir menjadi faktor utama penyebab banjir berulang. Majalah ini menemukan banjir dipicu oleh alih fungsi 1.600 hektar tanah milik PT Perkebunan Nusantara I dan PT Sumbersari Bumi Pakuan yang tepat berada di hulu Sungai Ciliwung. Dari luas itu, 305 hektar digarap 33 perusahaan yang membangun berbagai proyek properti. 2 diantaranya Hibis Fantasi, tempat wisata yang dikembangkan PT Jaswita Lestari Jaya milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Eiger Adventureland. Rusak di hulu, binasa di hilir. Beragam alih fungsi lahan juga terjadi di muara dengan centang perenangnya daerah aliran sungai sepanjang Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Banyak bantaran sungai bersalin rupa menjadi tempat hunian. Aneh bin ajaib. Sebetulnya yang benar itu aneh bin ajaib atau ajaib bin aneh. Sebetulnya yang aneh itu kita ngebahas itu ya. Dan terusin aja ya. Aneh bin ajaib. Di beberapa daerah aliran sungai, penguasaan tanah oleh perseorangan dilegalisasi dengan sertifikasi hak milik dan hak guna bangunan. Dari sisi kebijakan, biang keladi bencana itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, aturan sapu jagat yang mendewakan investasi dengan mengesampingkan daya dukung lingkungan. Aturan ini menjadi sumber malapetaka karena jadi alas pemerintah mengubah tata ruang wilayah yang menjadi dasar alih fungsi kawasan. Sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, prosedur perubahan tata ruang disusun rinci dan memberikan ruang partisipasi publik. Kini proses itu dipangkas dan sentralistis. Dengan dalih mendorong kegiatan ekonomi, pemerintah pusat dan daerah memberi izin serampangan pada alih fungsi lahan dan kawasan resapan air besar-besaran di kawasan puncak. Undang-Undang Cipta Kerja juga berkontribusi pada kerusakan di hilir dengan menghapus kewajiban pemerintah menjaga tiap daerah aliran sungai memiliki 30% hutan. Tanpa batas minimal itu, daerah aliran sungai kehilangan daya serap sehingga bisa dipastikan area sekitarnya terkena banjir ketika badan sungai tak mampu menampung luapan air akibat intensitas hutan yang tinggi. Banjir berulang hanya bisa dicegah dengan penyelesaian seluruh rangkaian masalah. Menangguk simpati lewat konten murahan media sosial cuma dilakukan pemimpin yang miskin gagasan dan hanya memikirkan diri sendiri. Ya, itu tadi opini pertama. Saya bacakan 2 opini aja lah ya. Satu lagi saya bacakan opini Tempo. Sekarat setelah menjalankan penugasan Jokowi. 4 BUMN karya yang mengerjakan penugasan proyek mercusuar Jokowi bangkrut. Dampaknya sistemik. Penugasan Presiden Joko Widodo kepada badan usaha milik negara membangun infrastruktur tanpa perhitungan matang membuat perusahaan plat merah itu kini sekarat. Rasio utang PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adikarya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk 28 kali lipat. Gimana sih ini maksudnya? Dan PT Pembangunan Perumahan Tbk 28 kali lipat maksudnya 28 kali lipat dibanding aset mereka. Batas aman rasio utang terhadap aset perusahaan maksimal 1 kali. Oh gitu maksudnya. Jadi saya ulang nih. Rasio utang PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adikarya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk 28 kali lipat dibanding aset mereka. 28 kali lipat ya. Batas aman rasio utang terhadap aset perusahaan maksimal 1 kali aja. 5-6 tahun lalu nama-nama BUMN karya itu berkibar di papan proyek-proyek besar, pembangunan jalan tol, jalur kereta, bandara udara, pelabuhan, bendungan, hingga mega proyek ibu kota Nusantara.
Kini, jangankan memberikan dividen kepada negara, pembangunan perusahaan itu tak mampu membayar kewajiban mereka. Perusahaan-perusahaan itu tak mampu membayar kewajiban mereka kepada subkontraktor dan investor obligasi. Jangkrik. Obligasi menjadi andalan BUMN karya mengumpulkan uang untuk membiayai proyek-proyek yang menjadi ambisi Jokowi. Utang itu kini harus dibayar karena jatuh tempo. Manajemen perusahaan negara kelimpungan menebusnya karena tak bisa lagi menciptakan utang baru akibat lembaga keuangan enggan menyalurkan kredit. Pada Februari 2005, PT Pemerikat Efek Indonesia menyatakan PT Wika tak akan mampu membayar obligasi karena likuiditasnya lemah. Derita itu makin menumpuk karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak lagi memprioritaskan infrastruktur sehingga BUMN karya tersebut kehilangan potensi pendapatan baru. Budget infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 dipangkas hingga 81,38 triliun dari 110,95 triliun rupiah. Akibatnya, pemerintah tak membiayai proyek-proyek besar dari era Jokowi. Hasrat meninggalkan warisan infrastruktur hebat membuat Jokowi memakai kekuasaan menugasi BUMN yang tak cukup modal itu mengerjakannya. Skema kerjasama dengan perusahaan negara Cina menghasilkan gunungan utang karena perjanjian yang tak menguntungkan. Beban keuangan BUMN pun kembali ke APBN. Proyek-proyek infrastruktur itu tak menguntungkan pula secara bisnis. Kereta cepat Jakarta-Bandung terus disuntik subsidi karena biaya operasionalnya besar. Pelabuhan-pelabuhan dan bandara mangkrak karena tak diminati pelaku usaha. Bahkan kereta ringan LRT Jabodetabek terancam mandek karena PT Adikarya yang menggarapnya belum menerima bayaran. Sekaratnya 4 BUMN karya bakal berdampak sistemik. Subkontraktor yang dulu mendukung proyek-proyek raksasa ikut menggap-menggap. Gitu, menggap-menggap. Perusahaan yang gulung tikar akan diikuti pemecatan massal karyawannya. Waduh, kehancuran ini berpotensi memicu krisis yang lebih luas di sektor konstruksi dan industri turunannya. Kepercayaan investor ikut tergerus. Investor yang dulu melihat BUMN sebagai tempat aman berinvestasi sudah menarik diri. Kegagalan BUMN membayar utang tak hanya merusak reputasi emiten, tapi juga mengancam stabilitas pasar keuangan. Efek dominonya bisa merembet ke sektor perbankan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah tak mungkin menyelamatkan BUMN karya dengan skema dana talangan karena akan menambah beban fiskal. Di tengah pemangkasan anggaran, seretnya penerimaan pajak dan kondisi ekonomi global yang tak menentu, bailout hanya makin memperburuk kepercayaan publik terhadap kredibilitas manajemen keuangan Indonesia. Presiden Prabowo tak punya pilihan selain sadar. Pak, sadar. Presiden Prabowo tak punya pilihan selain sadar akan keadaan genting ini. Slogan keberlanjutan dan persekutuannya dengan Jokowi membuat ia kini terjepit. Prabowo mesti berpikir ulang untuk mewujudkan program prioritas yang membutuhkan anggaran besar. Saatnya ia menata ulang aspek akibat kerusakan yang dibuat panutannya Joko Widodo. Tapi kemarin Pak Prabowo bilang koruptor akan dipenjara di pulau terpencil yang ada hiunya. Karena ini yang dipenjara koruptor, Pak Prabowo tolong make sure ikan hiunya tidak bisa disogok, nggak bisa disuap. Karena kalau bisa disogok dan disuap, nanti koruptornya lari lagi. Ya, apalagi di Indonesia laut bisa dipagari. Jangan sampai nanti koruptor dipenjara di pulau terpencil, tapi dia bisa magarin laut sehingga dia punya jalan. Mana udah pusing. Oke teman-teman, itu tadi ya. Kalau mau tahu lengkapnya beli aja nih si Tempo ini ya. Bohir perusak puncak katanya. Alih fungsi lahan secara ugal-ugalan di puncak Bogor memicu banjir di Jakarta dan sekitarnya. Perubahan tata ruang menguntungkan sejumlah pengusaha yang memiliki koneksi dengan pejabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.